alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan amin. Amin. Oke, Miss Siti mau lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang tayamum. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang membatalkan tayamum? Satu. Apa yang membatalkan tayamum? Satu. Murtad, keluar dari Islam. Sudah punya tayamum, tiba-tiba dia malah keluar dari Islam. Agama lain. Iya, dia memilih agama lain. Termasuk juga, siapa yang tahu dukun? Siapa yang tahu dukun? Ya tahu. Hah? Nggak tahu dukun? Tahu. Iya, biasanya kan banyak orang Indonesia apalagi ya yang suka ke dukun-dukun, biasanya itu lebih percaya sama dukun daripada sama Allah. Nah, itu salah satu yang bisa menyebabkan murtad karena percayanya sama dukun, minta rizkinya sama dukun, tidak sama Allah. Yang kedua apa? Selain murtad apa lagi? Ayo, masih ada dua lagi. Melihat air. Melihat air. Tadi siapa yang menjawab melihat air? Iya benar, melihat air. Jadi waktu mau sholat udah kekeringan misalnya naudzubillah jangan sampai misalnya Surabaya ini lama nggak hujan. Habis itu PDAM mati kayak kemarin. Waktu itu misalnya Mas Farid punya tayamum. Lah tiba-tiba lagi hujan turun mau sholat ya sudah berarti langsung batal tayamumnya. Yang ketiga apa yang ketiga? Semua yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu benar. Yang membatalkan wudu kan ada banyak ya. Kentut, keluar sesuatu dari arah depan dan belakang. Ya. Sudah kita kemarin sudah bahas tayamum. Tayamum juga kita bahas waktu semester 1 kemarin terakhir. Sekarang kita akan membahas tentang bentar. Share. Bisa lihat ya? Sekarang kita akan membahas tentang apa ini? Najis. Yang pertama. Oh, ini Miss Siti masih membahas tentang tayamum dulu. Ada yang kelewat, ada yang terlewat. Najis. Ya. Orang yang pernah lihat orang yang itu yang diperbankan? Yang tangannya kena luka? Pernah lihat? Pernah, teman saya. Oh iya kan? Pernah kan? Saudaranya sendiri malah ada, teman juga ada. Nah, kalau misalnya kan nggak boleh dong, meskipun sakit-sakit meninggalkan sholat kan nggak boleh. Orang Nabi Muhammad aja perang masih sholat, apalagi sakit. Tetap harus sholat, meskipun nggak bisa menggerakkan tangan, kaki, jari, tetap harus sholat. Bagaimana dengan wudunya? Wudunya bisa menggunakan tayamum lomis, kan tangannya yang diitumis kan tangannya yang diblebet-blebet. Berarti nanti debunya enggak iya digips. Berarti nanti debunya enggak sampai
kulitnya dong. Terus gimana? Siapa yang tahu gimana caranya? Caranya, nggak tahu ya. Caranya yang diusap tetap tangannya, meskipun yang diusap itu gipsnya, meskipun yang diusap itu perbannya. Jadi karena kan nggak mungkin masa setiap mau sholat dia buka perban lalu tayamum, apalagi nanti malah lukanya kena debu, malah tidak boleh. Jadi yang diusap adalah perbannya. Allah memaafkan dan Allah memaklumi. Lalu yang kedua, tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Sholat fardu apa aja? Sebutkan. Loh, ayo sebutkan. Sholat fardu apa aja? Subuh. Zuhur. Itu. Isya. Ya. Good job, Mas Fauzan. Zuhur. Ya, sudah 5 waktu ya. Itu namanya sholat fardu. Fardu itu sholat wajib ada 5. Aku gak bisa jawab gimana sih. Lalu, ya subuh sudah. Itu tadi sholat wajibnya. 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah gimana, Miss? Kalau sholat sunnah gimana kalau sholat sunnah? 1 kali sholat sunnah atau banyak buat banyak? Ayo, siapa yang tahu? Tayamum itu berlaku untuk 1 kali sholat sunnah atau sholat banyak sunnah? Yang mana? Iya. Kalau 1 kali. Kurang tepat. Kalau sholat sunnah bisa menggunakan tayamum berkali-kali. Kalau sholat sunnah itu bisa berkali-kali. Misalnya ingin sholat tahajud malam-malam jam 3 malam nggak ada air, akhirnya pakai debu. Lalu sholat tahajud. Itu bisa digunakan sholat berkali-kali. Misalnya sholat tahajud, habis salam sholat hajat, habis salam sholat witir, habis itu dipakai sholat apa lagi ya? Sholat tasbih. Nah itu kalau tayamum untuk sholat sunnah bisa digunakan berkali-kali. Paham? Paham. Nggak mungkin dong, masa habis sholat tahajud salam tayamum lagi. Salam mau sholat witir tayamum lagi. Berkali-kali dong. Kalau sholat sunnah boleh sholat berkali-kali hanya dengan 1 tayamum. Kalau sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Oke. Sekarang najis. Semua yang keluar dari 2 jalan, dubur atau semua yang keluar dari 2 jalan. Tahu 2 jalan itu apa? Apa? Dubur dan kubul. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Semua yang keluar dari 2 jalan dubur dan kubul adalah najis kecuali mani. Nah, semua yang keluar dari dubur atau kubul. Dubur itu apa dubur? Dubur itu buat Kubul itu buat apa? Iya, kubul itu buat pipis, dubur buat Semua yang keluar dari 2 arah itu semuanya najis, oke? Semuanya najis, harus dibersihkan dari binatang maupun manusia. Misalnya
Kalian kan sudah kelas 3, sudah besar, sudah Miss Siti ajari tentang najis. Misalnya suatu hari kalian ini di sekolah, lalu waktu di aula ada burung di pojokan. Biasanya ada kan, banyak kan burung kan? Nah, yang najis itu tidak hanya dubur dan kubul manusia aja, tapi semua binatang itu najis. Nah, misalnya kalian nanti ke sekolah lalu ada burung, jangan langsung gini, Ustadz Yusrun, Ustadzah, jangan teriak-teriak, ini ada nya burung najis. Loh, kalian kan sudah diajari cara membersihkannya. Ya bersihkan sendiri dong, mandiri. Gitu, paham? Gimana cara membersihkannya? Iya, cara membersihkannya, meskipun di rumah ya, misalnya ayah bunda nggak ada, punya adik kecil, adiknya aduh gimana nih, kok nggak ada ayah bunda, nggak ada kakak, sendirian di rumah, adik ayo berani nggak bersihin? Ayo berani nggak? Berani dong, gimana sih? Sudah besar, udah kelas 3, Nurul Faizah lagi. Caranya dibuang najisnya. Misalnya tadi burung dibuang najisnya, jangan dikasih air dulu. Kalau dikasih air, lalu nanti najisnya kemana-mana dong. Awalnya najisnya cuma 1 titik, dikasih air, jadi kemana-mana nanti najisnya. Awalnya cuma satu apa namanya? 1 lantai, 1 ubin, malah jadi berubin-ubin nanti kalau dikasih air. Yang pertama caranya dibuang dulu najisnya, lalu dibersihkan dengan air atau dipel sebanyak 3 kali. Berapa kali? Awas loh ya, nanti kalau ada pertanyaan. Dibersihkan dengan air berapa kali? 3 kali. Misalnya ini nya burung sudah dibuang, plek. Lalu dipel 1 kali. Pelnya dicuci. Lalu dipel lagi. Lalu dicuci lagi. Lalu dipel lagi sebanyak 3 kali. Paham? Paham. Karena sudah besar, sudah tahu caranya membersihkan najis. Jadi silakan dibersihkan najisnya, jangan sok-sokan jijik. Karena kalau kalian misalnya nih ya, dengarkan Miss Siti. Kalau misalnya kalian tahu di situ ada najis, misalnya adiknya habis pipis. Oh, di situ tadi ada habis pipis, habis itu pipisnya kering. Loh, siapa yang tahu kalau di situ ada najis? Misalnya yang tahu di situ ada najis, Mas Farid, Mas Abid, Mbak Syifa, Mas Akil, Mbak Gania. Tahu di situ ada najis, tapi diem aja, gak mau bersihin. Lalu ayah bundanya mau sholat, ambil wudhu, keinjek itu pipisnya, kan nggak tahu soalnya udah kering. Yang dosa siapa? Yang dosa ya kalian, orang kalian tahu ada najis, ya dibersihin malah dibiarin. Paham? Paham. Awas loh ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, harus bisa jawab. Tadi gimana? Kalau misalnya tahu ada najis, langsung dibersihkan. Apalagi yang najisnya bisa kering seperti pipis. Kalau nanti ada yang mau sholat, lalu keinjek, sholatnya tidak sah, yang dosa, yang tidak sah sholatnya itu bukan yang sholat. Tapi kalian yang tahu najis tidak segera membersihkan, kalian yang dosa. Paham ya? Ya. Paham. Nah, semua yang keluar dari 2 jalan, dubur dan kubul. Apa yang keluar dari dubur? Ada kentut. Kalau kubul bisa pipis, bisa men, bisa head. Oh, bukan. Oh iya sih. Yang dari jalan depan itu bisa head, bisa nifas. Kelas. Yes. Nah, ini Miss Siti mau tanya nih. Sudah tahu apa itu menstruasi? Sudah tahu apa itu head? Belum. Tapi pernah lihat nggak mbak-mbak atau ibu-ibu atau bunda-bunda waktunya sholat tapi tidak sholat? Tahu? Pernah lihat?
Pernah. Nah, buat emas, Mas Abid, Mas Akil, Mas Farid, pernah lihat bundanya tidak sholat? Enggak. Masa loh? Kamu mungkin pernah. Loh, Bun, kok nggak sholat, Bun? Iya kan? Pernah kan? Pernah. Iya, waktunya sholat, bundanya tidak sholat. Waktunya puasa, kakak perempuannya tidak puasa. Loh, kenapa? Berarti kalau mereka tidak puasa, tidak sholat, aku ikut nggak sholat, kan mereka sudah besar. Ya, nggak bisa dong. Karena mereka sedang menstruasi, mereka sedang haid. Dan itu semuanya terjadi sama semua perempuan. Laki-laki nggak ada yang haid nifas. Mau kalian haid nifas laki-laki? Hah? Yang terjadi haid nifas itu hanya pada perempuan. Setiap bulan keluar darah dari kemaluannya. Dan itu normal. Paham? Tapi darahnya itu darah najis. Nah, kalau laki-laki itu keluar air mani. Sudah ada yang balik kelas 3 ini sudah ada yang balik laki-laki? Belum ya? Belum. Nah, suatu saat nanti Mas Farid, Mas Alif, Mas Akil, Mas Abid, semuanya laki-laki, pasti akan keluar mani. Biasanya itu kalau enggak kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Itu keluar mani. Kalau sudah dewasa, udah besar, sudah tahu mana yang cantik, sudah tahu mana yang... Iya. Gimana dong penjelasannya emang gitu? Ya, Mas ya? Ya. Suatu saat nanti kalian juga akan keluar mani, tandanya sudah dewasa. Nah, untuk mani ini tidak najis. Keluar mani ini tidak najis. Kalau misalnya bajunya terkena air mani, dipakai sholat, soalnya kering, nggak tahu. Ya udah sah-sah aja, soalnya tidak najis. Tapi kalau bajunya terkena darah haid nifas, itu tidak boleh dipakai untuk sholat karena darahnya najis. Paham? Mas Alif paham? Mas Alif, mani itu najis apa tidak, Mas Alif? Paham. Oh, Mas. Ditanya apa kok paham? Mani itu najis apa tidak, Mas Alif? Najis. Loh kan, nggak paham lagi. Makanya dong. Awas lo ya, nanti kalau chat-chatan, Miss Siti tulis namanya. Ayo, selama Miss Siti menjelaskan nggak boleh ada chat-chatan. Miss Siti ulangi lagi, mani itu najis apa tidak? Tidak. Mani tidak najis. Mani itu terjadi pada laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan tandanya sudah dewasa itu apa? Tandanya sudah besar itu apa? Menstruasi atau haid, keluar darah setiap bulan. Oke, di situ lanjutkan. Dua. Ditulis itu. Hah? Itu yang ditulis soalnya ini penting. Tapi banyak. Tulis. Tiga. Keluar dari dua jalan. Silakan dibaca nomor 2.
Air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Baca lagi bareng-bareng. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali cara membasuhnya hanya dengan perciki air. Ini nanti nulisnya diletakkan dulu. Siti jelaskan dulu. Ayo, Mas Akil. Semuanya jangan ditulis dulu. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI mamanya. Bayi biasanya langsung dikasih makan apa tidak? Yang baru lahir? Tidak. Ya tidak dong, nanti keselak. Bayi laki-laki ya, ingat laki-laki bukan perempuan. Bayi laki-laki yang belum makan makanan sama sekali, yang baru lahir. Kecuali cuman minum ASI-nya bunda aja. Itu kalau dia pipis, cara membersihkannya cukup dibersihkan dengan air. Diusap dengan air. Sudah selesai. Ini najis yang paling mudah dibersihkan adalah air kencing anak laki-laki. Loh, Mis, kalau anak kencing perempuan yang cuma minum ASI tok, gimana cara membersihkannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kalau pipisnya anak perempuan, bayi perempuan. Jadi siram air. Iya, benar Mas Alif. Benar banget. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan, cara membersihkannya sama kayak tadi membersihkan burung atau pipisnya adiknya yang sudah besar atau pipisnya sendiri. Pakai air yang mengalir atau dipel 3 kali. Itu cara membersihkannya. Kalau bayi laki-laki ini najis yang paling ringan. Cuma diusap pakai air sudah hilang najisnya. Paham? Paham. Oke, silakan ditulis. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Kata nang dukur saya. Air kencing bayi. Pesawat itu. Di sini
Oh iya, sorry. Ditulisnya nomor 2 aja, nomor 3 jangan dulu. Sudah selesai? Belum. Belum. 1. Sudah. Dua. 3. Waktunya kok mau habis. Sudah, Us. Oke. Kami sudah. Oke, kos. Iya, Silakan letakkan pensilnya, silakan letakkan pulpennya, Mas Apit. Nanti dilanjutkan lagi. Nah, Misi foto. Misi foto nanti yang ketinggalan sudah ditulis. Sudah. Oke, misi foto dulu. Belum. Wes. Letakkan dulu sudah misi foto, nanti yang tulisannya belum selesai nanti. Sudah. Yang ketiga tentang najis. Silakan dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak najis suatu benda cair yang terkena binatang kecil yang tidak mengalir darahnya. Maksudnya apa? Maksudnya darah yang tidak binatang kecil yang tidak mengalir darahnya itu contohnya apa? Maksudnya apa? Kupu-kupu, iya bisa lah. Kupu-kupu nggak ada darahnya. Apalagi nyamuk. Coba ya, kalian tahu cicak? Tahu. Kalau tidak tega ya, misalnya cicak itu dibunuh, itu darahnya tidak mengalir. Cicak itu darahnya tidak mengalir. Nah, misalnya kalian punya 1 ember minyak goreng. Kalian punya 1 ember minyak goreng. Kecemplungan, apa bahasa Indonesianya kecemplungan? Kemasukan. Iya, kemasukan apa namanya? Cicak. Kemasukan cicak. Cicak kan tidak mengalir darahnya. Nah, ternyata cicaknya sampai blebek sampai mati. Nah, itu menurut kalian perlu dibuang apa tidak minyaknya? Sayang banget loh, minyaknya 1 ember. 1 bak misalnya, minyaknya banyak, soalnya mau dijual. Perlu dibuang apa tidak? Najis apa tidak minyaknya? Najis apa tidak minyaknya? Tidak najis. Bisa dipakai lagi meskipun itu cicaknya atau nyamuknya mati di dalam minyaknya tadi, minyak gorengnya tadi. Berarti tidak najis, bisa dimanfaatkan, nggak perlu dibuang. Sayang. Paham ya?
Paham. Tidak najis suatu benda cair yang terkena binatang kecil yang tidak mengalir darahnya. Jadi kalau misalnya bak mandi kalian kecemplungan kemasukan binatang-binatang kecil, meskipun sampai mati semua binatang kecilnya, tidak najis. Tidak najis, airnya bisa dimanfaatkan kembali. Kenapa Mas Alif? Kalau semutnya keminum. Iya, jangan diminum Mas Alif. Kalau misalnya keminum ya nggak apa-apa. Ya, kalau apa? Kan semutnya kecil. terus nanti kalau Jangan sengaja diminum tapi ya Mas Alif. Oke, pembahasan najis kita sampai di sini. Miss Siti lanjutkan minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama, hari Jumat. Sorry yang baru gabung, Mbak Ratu dan lain-lain. Miss Siti ulangi lagi dari nomor 1, 2, dan 3 ya. Semua yang keluar dari 2 jalan, bubur dan kubul adalah najis kecuali mani. Jadi kentut, pipis semuanya najis dan cara mensucikannya seperti tadi Miss Siti sudah jelaskan. Lalu yang kedua, air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI bundanya. Itu cara membersihkannya cukup diusap dengan air, tidak perlu air yang mengalir. Pokoknya kena air itu sudah suci najisnya. Yang ketiga, tidak najis suatu benda cair yang terkena binatang kecil atau kecemplungan bahasa Jawanya, itu tidak najis airnya. Sudah paham semuanya? sudah. Miss Siti akhiri karena waktu sudah habis. Padahal jam pelajarannya masih ada. Silakan manfaatkan untuk mencatat. Karena zoomnya cuma dibatasi 30 menit. Jika berdoa, Tangan ditundukkan, kepala ditundukkan. doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Goodbye. Terima kasih sudah join hari ini. Bye-bye. 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 Aku ke onion. Tanggal 15 tadi. Saya lupa. Oh.